Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita dapat berjumpa kembali dalam pembelajaran daring mata pelajaran Quran Hadis. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua selalu diberi kesehatan dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum pelajaran hari ini dimulai, terlebih dahulu kita bersama membaca Ummul Quran. Semoga pelajaran hari ini bermanfaat dan barokah. Al-Fatihah. Pada pertemuan hari ini kita sudah memasuki bab kedua, yaitu bab ke-5. Bab 5 ini dengan tema Kuraih kehidupan akhirat dengan menjauhi gaya hidup materialistik, hedonis, dan konsumtif. Nah, yang akan kita bahas, yang akan kita pelajari pada hari ini yaitu apa sih materialis itu, apa sih hedonis itu, dan apa sih konsumtif itu. Manusia dilahirkan dalam keadaan lemah, tidak memiliki harta. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala membekalinya dengan akal pikiran untuk dapat memikirkan cara memenuhi kebutuhannya. Misalnya, kebutuhan sandang, pangan, dan papan. Tidak salah jika manusia memiliki harta berlimpah. Orang yang taat aturan Allah akan menggunakan hartanya untuk kebaikan dan menjadi pribadi yang tawadhu, rendah hati, serta memiliki jiwa sosial yang tinggi. Dan sebaliknya, jika orang tersebut hatinya sudah jauh dari Allah, akan menunjukkan keangkuhan, kesombongan, dan hanya mementingkan dirinya sendiri. Terlebih jika dalam diri orang tersebut muncul perilaku materialistis, hedonis, dan konsumtif. Memiliki sifat-sifat tersebut akan sulit untuk mensyukuri nikmat sekecil apapun yang kita dapat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, selain itu, mereka telah tertipu daya oleh kemewahan dunia yang sejatinya hanya bersifat sementara. Materi ini akan menunjukkan sikap yang seharusnya diambil oleh seorang mukmin sejati ketika mendapatkan rezeki berlimpah dari Allah. Selalu simak materi pembelajaran pada hari ini dan jangan lupa untuk mencatat semua materi yang saya bahas pada hari ini ya. Pembahasan pertama kita yaitu mengenai materialistis. Materialistis adalah sebutan untuk orang-orang yang bergantung pada materi. Mereka ini menganut paham materialisme yang hanya mementingkan harta, kekayaan, uang, jabatan, kedudukan, dan lain sebagainya. Materialisme adalah pandangan hidup yang menjadikan kesenangan, kekayaan sebagai tujuan atau nilai tertinggi dan paling utama tanpa mempedulikan halal ataupun haram. Gaya hidup materialistik saat ini sudah merajalela di seluruh lapisan masyarakat. Korbannya tak hanya orang-orang yang hidup di perkotaan, tetapi juga yang ada di pedesaan. Dari orang dewasa hingga anak-anak, dari pejabat sampai rakyat biasa sudah banyak yang terjangkit gaya hidup materialistis. Akibat gaya hidup materialistik ini, banyak orang yang rela menjadi pengemis, mencuri, penipu, merampok, dan perilaku kriminal yang lainnya. Dan ada pula yang melakukan korupsi hanya untuk memenuhi ambisi duniawinya. Hal ini mereka lakukan untuk mendapatkan keuntungan pribadi agar apa? Agar kebutuhan materinya itu terpenuhi. Orang-orang yang memiliki iman kuat pasti dapat membentengi dirinya dari gaya hidup materialistis. Dalam hal ini, umat Islam harus mengingat firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Quran Surat Al-Humazah ayat 1-9. Pada surat Al-Humazah menjelaskan bahwa
ancaman Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang suka mencela orang lain, suka mengumpat dan suka mengumpulkan harta, tetapi tidak mau menafkahkannya di jalan Allah. Mereka akan dimasukkan ke neraka yang bernama neraka hutamah. Yang kedua yaitu hedonis dan konsumtif. Apa sih hedonis itu? Hedon atau hedonis adalah sebutan bagi orang yang menjadikan kesenangan dirinya pribadi sebagai tujuan dalam hidup. Orang yang memiliki gaya hidup seperti ini akan melakukan berbagai cara untuk meraih kebahagiaannya sendiri. Gaya hidup hedonis dapat menimbulkan sifat konsumtif. Nah, sifat konsumtif itu sendiri adalah kecenderungan untuk memiliki sesuatu, belanja sesuatu secara berlebihan, secara boros, tanpa adanya rencana, serta dirinya merasa bahagia dan senang setelah memiliki barang tersebut. Seringkali orang yang memiliki gaya hidup hedonis tidak dapat membedakan antara yang mana kebutuhan dan yang mana keinginan. Selain itu, barang-barang yang dibeli pada dasarnya tidak terlalu dibutuhkan sehingga tidak digunakan secara maksimal. Bahkan ada pula yang membeli sesuatu hanya ditumpuk tanpa dimanfaatkan atau digunakan. Akibatnya apa? Akibatnya adalah barang-barang tersebut terbengkalai dan tidak terawat. Nah, orang-orang seperti ini dikutuk oleh Allah sebagai temannya setan. Sebagaimana firman Allah dalam Quran surat Al-Isra ayat 27 yang artinya, sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara setan, dan setan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya. Kita ambil contoh, ada seorang remaja mempunyai orang tua yang kaya dan dia selalu menghambur-hamburkan uangnya demi mendapatkan kepuasan duniawi dan untuk bersenang-senang. Nah, dari contoh ini dapat dilihat bahwa remaja tersebut dengan instannya mendapatkan apa yang ia inginkan. Akan tetapi, ia tidak akan tahu kepuasan yang diperjuangkan dari nol, dari yang tidak punya apa-apa menjadi ada dan besar. Contoh satu lagi ini sering sekali saya dan mungkin kalian jumpai di sekitar kita, anak-anak pondok terutama. Jadi ketika ada temannya gitu misal, beli baju. Nah, setelah itu dia pengen ikut-ikutan beli baju, tapi dia gak ada uang untuk beli baju. Nah, pada saat itu dia memegang uang SPP atau uang syahriah pondok. Akhirnya dengan cara itulah, dengan cara mengambil uang SPP tidak dibayarkan ke sekolah, tapi malah untuk membeli baju atau keperluan yang lainnya, yang itu adalah keperluan bukan kebutuhan, tetapi yang diinginkan. Jadi cuman pengen ikut-ikutan temen buat beli seperti itu. Jadi itu adalah bukan kebutuhan. Nah, jadi sebaiknya perilaku-perilaku yang kurang baik tersebut dihindari. Jangan diulangi lagi, karena kita tidak tahu seperti apa orang tua berjuang mencari nafkah untuk hidup kita, untuk kalian semuanya yang ada di pondok. Jadi janganlah suka menghambur-hamburkan uang untuk kepentingan yang tidak jelas. Kemudian lagi jalan-jalan ke mall, terus melihat ada sale atau diskon besar-besaran di mana-mana. Akhirnya kalap belanja, padahal itu bukan kebutuhan yang harus terpenuhi, tetapi keinginan, hanya keinginan sesaat yang kemudian ini lagi sale, mumpung lagi sale jadi aku harus beli. Nah, seperti itu harus dijauhi karena itu adalah merupakan perilaku konsumtif dan perilaku hedon. Selanjutnya yaitu cara dan hikmah menghindari gaya hidup materialistik, hedonis, dan konsumtif. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala pada Quran surat Al-Baqarah ayat 172, maka
Cara menghindari gaya hidup materialistik, hedonis, dan konsumtif yang pertama adalah meningkatkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, bersikap qanaah dan pandai bersyukur. Yang ketiga, makan dan minum yang halal dan baik. Yang keempat, tidak berlebihan, sombong, dan boros terhadap harta. Yang kelima, bersedekah dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun hikmah dari menghindari gaya hidup materialistis, hedonis, dan konsumtif adalah sebagai berikut. Yang pertama, yaitu akan mendapat ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, hidup menjadi tenang karena selalu bersyukur dan ikhlas dalam berbuat. Ketiga, amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. 4. Tubuh menjadi sehat karena menghindari makan dan minum yang haram dan tidak baik. Dan yang terakhir, kelima, yaitu dekat dengan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cukup sekian pelajaran pada hari ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Mari kita akhiri pembelajaran hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.